Saya akan menjelaskan di kolom bagian atas dari PSCS ya. Untuk unit numbernya ini, kalau kita punya beberapa unit yang sama bisa dikasih nomor sesuai urutan, kemudian tanggal, ini tanggal pelaksanaan, lokasi tempat workshop pelaksanaan PS, kemudian service meter unit. Untuk unit 304 service meternya bisa dilihat di bagian bawah sini, jadi kita perlu mengaktifkan atau memasang baterai dulu, baru nanti akan muncul service meternya. Kemudian tim in itu waktu mulai pelaksanaan, dan tim out itu waktu selesai pelaksanaan. Tipe di sini kita lingkari, yang kita laksanakan adalah periodic service 250. Itu untuk bagian atas. Berikutnya per kompartemen, di sini ada kompartemen oil kompartemen, kemudian pengambilan SOS. Untuk penggantian filter engine dan fuel filter itu hanya dilakukan di WS 500. Kemudian untuk pembersihan breather nanti di bagian engine itu dilakukan di service 250. Kemudian pembuangan untuk hidrolik oil tank sump ya, pembuangan endapan air dan kotoran, jadi di drain ya, water dan dead sedimennya itu dilakukan di 250 atau 750, 500, 1000 dan 2000 dilakukan di setiap servis. Untuk bagian yang lain itu ada saringan udara dalam dan luar, air filter outer dan inner, itu bersihkan atau ganti jika perlu, itu dilaksanakan hanya di servis 500. AC, radiator dan lain-lain itu dilaksanakan di bagian 500. Jadi yang lain-lain ini di 250 tidak ada yang dilaksanakan. Untuk plug magnet, engine dan swing drive itu bisa diperiksa saat kita melakukan penggantian oli, baik pada oil engine maupun swing drive oil. Kemudian potong dan periksa saringan jika ada masalah ya di saringan, atau saat kita melakukan penggantian filter nanti bisa kita potong untuk kita periksa bagian dalamnya. Periksa dan catat silinder kondisi silindernya ya. Ada boom Pak di bagian boom lead silinder, di boom ini ya. Saya tunjukkan, ini boom lead silinder, nanti kita periksa. Kemudian ada bucket silinder yang menggerakkan bucket ini, kita harus periksa juga. Kemudian ada bagian stick bagian atas untuk menggerakkan stick. Oke, mungkin itu secara garis besar yang bisa saya tunjukkan untuk checklist di PSCS. Lanjut Pak. Balik. Lanjut Pak Lukman. Halaman kedua. Ya. Saya akan melanjutkan, yaitu pelaksanaan periode service di engine 304. Tadi sudah dilaksanakan di lembar pertama oleh Bapak Setiawan, dan saya akan melaksanakan di lembar kedua. Yang pertama ada penukan tangki grease, itu jika menggunakan auto loop ya, sistem auto loop. Jadi jika kita memang ini masih manual unit kita, jadi belum ada sistem auto loop, jadi kita harus melakukan greasing secara manual memakai grease gun. Seperti di sini ada silinder linkage, kita harus melakukan grease ke masing-masing nipple di sini. Itu juga ada beberapa nipple. Setiap sendi atau linkage pasti ada nipple-nya, bucket terutama. Bagaimana cara memberikannya? Oh iya.
Kita pasangkan level grip, kita tahan jika memang perlu. Setelah itu baru kita sampai keluar bagian grease di bagian samping-sampingnya. Itu menandakan bahwa dia sudah terlumasi bagian shaftnya. Selanjutnya yaitu boom cylinder root end. Jadi boom cylinder root end yaitu root end yang ini, Pak. Root end. Kita laksanakan pemeriksaan boom cylinder root end. Apakah terjadi kerusakan? Nah, bagaimana caranya? Ada 3 cara, yaitu diraba, dilihat, dan diterawang. Seperti uang ya, bisa ya. Jadi pertama kita raba, apakah ada goresan yang terasa. Itu bisa kita lihat dan kita terawang di sinar. Jika dia ada goresan pasti akan terlihat. Jadi kita harus melaksanakan dengan teliti. Juga di bagian sini bisa dilihat di seal silinder ini adalah yang rawan bocor. Jadi kita perhatikan kalau memang terjadi kebocoran bisa segera kita laporkan dan kita beri tindakan. Selanjutnya yaitu bucket link couple pin. Dari sini link couple pin. Ini ada speknya. Jika di Caterpillar kita merujuk di service manual yaitu 1 mili. Jadi kelonggarannya 0,5 sampai 1 mili jika kita merujuk service manual. Jika memang kurang dan merasa terlalu kendor bisa kita tambahkan SIM agar sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya yaitu pastikan semua level oli pelumas dilaksanakan di 250 jam, 500 dan di 1000 jam. Itu di bagian final inspection. Bisa kita pertama oil engine, bisa kita cek sekarang. Maju. Kita bisa melihat periksa level dari oil di dipstick engine. Pertama kita cabut, setelah itu kita bersihkan dahulu. Kenapa harus dibersihkan? Karena jika engine tersebut setelah running maka akan terjadi oli itu akan sampai ke atas bagian atas dipstick, jadi kurang dapat dilihat. Iya, kurang dapat dilihat. Jadi kita masukkan lagi hingga terakhir dan kita lihat. Nah, di sini harus berada di bagian antara high dan low, atau fill dan low biasanya. Nah, ini pas di tengah, jadi kondisinya sangat bagus. Bisa kita isikan kembali. Selanjutnya yaitu periksa level air coolant. Nah, air coolant di sini ada 2 cara. Jika memang unitnya sudah terdapat reservoir, bisa kita lihat di reservoirnya. Ini ada low dan fill, harus berada di tengah. Ini sedikit di low, jadi bisa kita tambahkan sedikit. Perlu penambahan nih? Ya, perlu penambahan karena di reservoir. Jika memang unit tersebut tidak ada reservoirnya atau tempat penampung, bisa langsung kita buka di cap radiator. Jadi kita buka, nah, karena unit ini sudah disediakan reservoir, maka kita cukup melihatnya di reservoir. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pastikan semua filter terpasang dengan kencang. Ada beberapa filter di engine 304. Yang pertama ada oil filter, ada di sini. Kita bisa memeriksa apakah masih rapat, bisa kita cek dengan tangan karena pemasangannya juga hanya dengan tangan. Jadi di sini ada fuel filter secondary, juga terdapat water separator yang di pemeriksaan harian kita drain ya. Di sini kita kencang periksa apakah sudah rapat. Nah, itu adalah kelanjutan dari PSCS, pengecekan akhir ya. Kita harus melakukan di 250, di 500 dan di
1000 atau 2000 gitu. Filter. Nah, untuk tambahan juga ada filter udara di 250 tadi harus kita reset ini ya. Ini filter harus kita reset keadaannya. Jika memang dia sudah menunjukkan warna merah, berarti kita perlu membersihkan yang primary air filter ya. Yang secondary untuk di 6 kali pembersihan primary, baru yang secondary diganti langsung, tidak perlu dibersihkan. Cukup itu dari yang harus kita lakukan di periodic service check sheet. Ada 250 yaitu PS1, 500 yaitu PS2, 1000 yaitu PS3, dan 2000 yaitu PS4. Selanjutnya kita bisa mengisikan nama kita. Di sini misal saya, nama Muhammad Lukman, jabatan mekanik, tanggal sekarang 25 Maret, dan disetujui oleh supervisor atau foreman. Misal di sini bisa Bapak Sultan, setelah itu jabatan dan tanggal. Lembar selanjutnya? Lembar selanjutnya langsung bisa dilanjutkan ke Ibu Wahyu. Wahyu. Langsung Wahyu. Oke, baik, saya akan menjelaskan di lembar ketiga. Jadi ini checklist, ada beberapa checklist yang harus kita cek. Nanti saya ambilkan sampel aja. Ada unit dari engine, terus ini ada tindakan actionnya, periksa kebocoran, checklist bla bla bla. Nah, statusnya ini nanti diisi centang aja kalau udah selesai. Terus ditulis oke atau not oke. Ada engine, habis itu ada pump transfer PTO, hydraulic, swing drive, final drive, undercarriage, electrical, dan safety check general secara umum. Oke, kita awali dulu dari ini unit numbernya. Unit numbernya nanti bisa diisi, bisa dicek di sini. Nah, untuk 340 ya ini. Nah, 304 ada TTN 03002 itu diisikan di sini. SMU atau service meter unit nanti dicek di area sini. Nah, ini kelihatan. Terus habis itu di tanggal sekarang type-nya kita kan 250. Oke, kita ke engine. Engine ada di area kabin belakang. Salah satu yang saya contohkan di sini masalah kebocoran olinya. Nah, untuk ngecek oli di area sininya. Nah, ini untuk cek levernya, ada dipsticknya di sini. Ke area ini dicek benar-benar, jangan sampai ada kebocoran. Kalau sudah nggak ada, nanti kita tulis di sini cek gitu ya. Langsung. Terus kondisinya? Kondisi. Nih. Oke, kondisinya oke, karena kan di sini tidak ada kebocoran sama sekali. Langsung contoh kedua, pump transfer. Di sini ada mounting. Mounting itu berarti dudukannya. Terus mounting and retaining bolt, dudukan dan baut pengikat, termasuk kebocoran oli. Berarti kita harus ngecek kebocoran oli. Terus kita ke area hidrolik. Hidroliknya ada di area sini. Nah, di area sini dicek apakah ada kebocoran oli. Di sini saya ngambil contoh yang kebocoran oli hidrolik ya. Di area ini dicek semuanya apakah ada kebocoran oli. Terus termasuk di area sini juga sambungan hidroliknya, dari olinya apakah ada kebocoran. Lain-lain semua dicek. Kalau sudah dicentang juga, kalau kondisi oke langsung tulis oke. Terus ini kita ke swing drive. Swing drive berarti ada di bawah. Swing drive itu ada di area ini. Nah, ini area swing drive, kita cek di sini. Gimana? Kameranya Oh ya. Swing drive. Nah, di sini ada kebocoran oli, termasuk keretakan pada rangka. Ada nggak retaknya, dilihat. Kalau tidak ada, dicentang. Lalu di kondisinya karena oke, berarti ditulis oke. Nah, lalu kita ke final drive. Nah, di sini